Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan. Salawat beserta salam tak lupa juga senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa umatnya, yang membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kontribusi Islam bagi perkembangan peradaban dunia, tentu saja secara inheren akan melekat suatu pembahasan mengenai sejarah peradaban Islam. Para pengkaji sejarah Islam biasanya membuat suatu peta sistematis terkait berubah atau berkembangnya peradaban Islam, yaitu mulai dari peradaban Yunani, peradaban Islam, sampai kemudian peradaban Barat. Pada masing-masing periode perkembangan itu mempunyai dimensi peradaban tertentu yang berbeda satu sama lain. Sebagai Muslim, tentu kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan peradaban Islam itu dan apa sumbangsi Islam bagi peradaban dunia. Perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain: yang pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Yang kedua, peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Keempat, yaitu nilai-nilai budaya dasar yang mengungkapkan konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mempromosikan budaya berdasarkan slim atau ketenangan dan kebahagiaan, salam atau damai, dan salamah atau keamanan. Pada saat yang sama, kepercayaan menciptakan budaya berdasarkan aman atau rasa aman, dan amanah atau tanggung jawab kepercayaan. Terakhir, ihsan mengedepankan budaya hasanah atau keindahan, dan husn atau kebaikan. Perkembangan peradaban dunia dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyangkut kemajuan dan perkembangan di berbagai bidang kehidupan manusia, antara lain kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Proses ini meliputi penemuan, inovasi, dan perkembangan di berbagai bidang yang mendorong perkembangan peradaban manusia. Perkembangan peradaban dunia mencakup sejarah panjang umat manusia dari zaman dahulu hingga saat ini. Proses ini mencakup berbagai peristiwa penting seperti revolusi industri, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, penemuan ilmiah, serta perubahan sosial dan politik yang penting. Secara umum, perkembangan peradaban dunia dapat dilihat sebagai interaksi berbagai faktor seperti gagasan, nilai, dan tradisi budaya, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik di suatu tempat dan waktu tertentu. Hal ini terlihat dari perubahan kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Adapun kontribusi Islam terhadap sains dan teknologi, Islam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Antara abad ke-7 dan ke-16, dunia Islam berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju.
Berikut ini adalah beberapa kontribusi Islam terhadap sains dan teknologi. Yang pertama, dalam bidang matematika, Islam banyak mempengaruhi penemuan dan perkembangan di bidang matematika. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Al-Jabar oleh Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, di mana ia memperkenalkan sistem notasi Al-Jabar. Matematikawan Islam juga mengembangkan konsep matematika dasar seperti nol, sistem bilangan desimal, dan trigonometri. Kedua, astronomi. Cendekiawan Muslim mengembangkan pengetahuan astronomi dengan mengamati pergerakan bintang dan planet serta menyempurnakan kalender. Mereka juga membangun observatorium dan menyusun tabel pergerakan planet. Yang ketiga, dalam bidang kedokteran. Kedokteran Islam berkembang pada abad ke-8 sampai abad ke-14. Banyak penemuan di bidang ini seperti pembedahan, fototerapi, farmakologi, dan kedokteran gigi. Yang keempat, dalam bidang arsitektur. Arsitektur Islam menunjukkan kemegahan zaman keemasannya. Mahakarya arsitektur Islam seperti Taj Mahal, Alhambra, dan Masjid Agung menjadi saksi keindahan dan keterampilan teknis pada masa itu. Yang kelima, dalam bidang optik. Optik Islam berkembang pada abad 10 hingga abad ke-12. Penemuan ini meliputi kaca pembesar, kacamata, dan alat penglihatan lainnya. Dan yang keenam, yaitu dalam bidang pengembangan mesin. Mekanik Muslim seperti Al-Jazari mengembangkan mesin dan peralatan mekanis seperti pompa air, mesin uap, dan mesin pemintalan sutra. Dari sini bahwa kontribusi Islam terhadap iptek sangat besar dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan dunia saat itu dan terus berlanjut hingga saat ini. Islam memberikan dorongan yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Rumah ilmu seperti Baitul Hikmah dibangun pada abad ke-8 untuk mendorong pembelajaran dan penelitian. Cendekiawan Muslim seperti Al-Khwarizmi, Al-Razi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd menulis banyak karya penting dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan filsafat. Islam juga mempengaruhi perkembangan teknologi. Salah satu contohnya adalah keahlian Islam dalam mengembangkan teknik pertanian yang memungkinkan mereka meningkatkan hasil dan mengembangkan sistem irigasi yang canggih. Selain itu, penemu Muslim juga menciptakan teknologi baru seperti kertas, mesin cetak, jam mekanik, dan kaca. Islam juga memperkenalkan berbagai kebijakan kesehatan dan sosial. Salah satunya adalah sistem wakaf yang memungkinkan orang menyumbangkan kekayaannya untuk tujuan kemanusiaan seperti membangun rumah sakit dan sekolah. Selain itu, Islam juga menganjurkan perilaku sehat seperti mandi dan menjaga kebersihan diri yang sangat penting bagi kesehatan. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dan terkhususnya bagi diri pribadi saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.